Jadi ini harapannya ini sudah RIM ini dapat mencakup ke sasarannya ini semua. Kemudian Bapak Ibu tadi betul yang dikatakan Bude kan bahwa memang eh, tema riset yang ada di BRIN itu banyak sekali. Namun kita untuk RIM ini ada beberapa yang digunakan untuk tema topik tersendiri. Jadi ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan kesehatan, ketahanan air dan pengembangan lingkungan hidup, penguatan industri strategis, penguatan ketahanan sosial dan masyarakat, pengembangan kedirgantaraan dan antariksa, pengembangan ketenagaan nuklir, dan tema-tema yang merupakan skema riset inovasi strategis ini ada Bapak Ibu kalau mau submit selain RIM ada namanya PRIS ya. Kalau Bapak Ibu nanti melihat di website pendanaan BRIN itu ada namanya PRIS yaitu pendanaan riset inovasi strategis yang mana ini merupakan bagian dari eh, asta cita dari Presiden Prabowo. Jadi nanti eh, ada beberapa skema-skema strategis yang bisa di-apply dari selain RIM ya, ada PRIS nanti Bapak Ibu bisa dilihat di situ. Kemudian kecuali RIM ini tidak boleh dilakukan untuk ekspedisi dan eksplorasi. Kenapa? Karena RIM itu sudah punya wadah sendiri untuk ekspedisi dan eksplorasi. Jadi Bapak Ibu yang mau melakukan ekspedisi untuk mencari bahan alam obat baru, misalnya ke berbagai daerah di Indonesia, untuk melakukan eh, apa eh, mencari eh, seperti etnobotani ya, itu tidak diperbolehkan karena Bapak Ibu bisa melakukan apply RIM di RIM ekspedisi dan eksplorasi. Jadi terpisah antara RIM kompetisi ini. Kemudian tidak dibolehkan untuk riset terkait dengan kelapa sawit karena ini sudah ada rumahnya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mungkin melakukan apply di Grand Riset Sawit, nah ini sudah ada wadahnya. Jadi RIM tidak diperkenankan untuk riset terkait dengan kelapa sawit. Kemudian untuk uji praklinik dan klinik ini juga tidak diperbolehkan. Di mana Bapak Ibu di sini kalau untuk uji klinik dan praklinik ada wadahnya juga, yaitu eh, di eh, produk kesehatan kalau nggak salah. Jadi nanti ada eh, skema sendiri yang mana nanti setelah berhasil dilakukannya TKT sampai 6 atau 7, kemudian Bapak Ibu ingin melakukan uji praklinik seperti toksisitas akut, kronis, dan lain sebagainya, kemudian uji klinik itu sudah ada wadahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk membuat eh, apa proposal terkait dengan uji klinik dan praklinik di RIM kompetisi. Kemudian uji validasi dan mutu, terus proses manufaktur tidak boleh dan riset survei. Jadi terkait dengan survei, proses manufaktur ini tidak diperbolehkan untuk di RIM kompetisi ini. Nah, ini yang membedakan di RIM 2026. Jadi sebenarnya ini RIM-nya sudah terakhir sudah disubmit kurang lebih di tanggal 3 Agustus kemarin itu sudah berakhir di batch kedua. Kurang lebih sekitar 7.800 pengusul yang ini melonjak tajam ya. Jadi Bapak Ibu kompetisinya semakin ketat. Jadi di batch kedua ini kita dapat 7.800 usulan yang mungkin saja eh, hanya sekitar saya tidak bisa mengetahui berapa banyaknya. Tapi jika anggarannya lebih diberikan oleh negara, maka insya Allah juga akan mendapatkan dana yang banyak dari pengusul tadi. Persatuan pengusul yaitu ketua pengusul uh, boleh ASN dan non-ASN yang mana dia adalah warga negara Indonesia yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat, badan usaha ini juga boleh mengusulkan di RIM. Kemudian bagi pengusul ASN yang merupakan ASN aktif yang tidak dibebas tugaskan dari ketugas tugas kedinasan ya, bukan status tugas belajar. Jadi yang tugas belajar tidak bisa melakukan apply di dalam skema RIM ini. Nah, tapi ada ketua periset yang S2 yang telah menjadi studi doktor, yang sedang menjalani studi doktor ini boleh, tapi yang bukan tipe tugas belajar. Jadi kalau di BRIN itu atau mungkin di beberapa kampus ada yang memperbolehkan S3 tapi tetap melakukan kegiatan di unit kerjanya ya. Jadi ini bisa melakukan apply RIM
dengan bergelar S2. Nah, ini baru batch 2 ini diperkenalkan atau baru ada apa aturan baru ya. Jadi ini boleh ketua periset S2 yang menjadi ketua tapi sedang S3. Nah, ini mungkin yang 7.800 itu meningkat karena memang cakupannya semakin luas. Nah, pendidikan minimal anggota periset adalah S1. Jadi kalau Bapak Ibu ketua perisetnya sudah S3 atau S2, anggotanya boleh S1. Periset paling banyak itu ada 3 usulan, satu sebagai ketua dan 2 sebagai anggota, atau tiga-tiganya sebagai anggota. Jadi ini pengalaman juga. Pada waktu itu saya diajak oleh rekan saya menjadi anggota setelah kita melakukan apa? Setelah kita melakukan pembuatan proposal bersama, tapi pada saat mereka menginput nama saya di website atau di eh, apa namanya tempat submitnya RIM itu tidak ada nama saya karena memang sudah penuh. Jadi akhirnya diganti atau mengeluarkan saya sebagai anggota. Jadi Bapak Ibu harap dipastikan bahwa proposal itu Bapak Ibu sudah kuotanya masih ada, jadi tidak mengganti atau mengurangi anggota lagi pada saat melakukan submit. Nah, ini ketua dan anggota tim riset ini memiliki peran sesuai dengan pakarnya dibuktikan dengan daftar riwayat hidup. Jadi kalau kebetulan saya dalam tahun ini sebagai reviewer dari RIM. Jadi memang nanti saya akan melihat apakah anggota-anggota yang direkrut sebagai uh, tim dari RIM ini memiliki kepakaran yang sesuai dengan judul yang diajukan atau tidak. Nanti akan dilihat bagaimana track record dari tidak hanya ketua saja, tapi anggotanya juga. Nanti kita lihat apakah ini melakukan riset terkait kedokteran, tapi yang direkrut mungkin orang ekonomi, tapi judulnya tidak ada kedokteran ekonomi misalnya ya. Terus eh, ketuanya orang kedokteran, judulnya sangat kedokteran sekali, tapi yang direkrut orang teknik, orang bahasa yang memang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Nah, itu akan menjadi penilaian tersendiri. Jadi Bapak Ibu memang harus membuat strategi dan penyusunan eh, ketua dan anggota ini supaya memang realistis dan bisa dikerjakan di eh, saat pendanaan itu misalnya granted ya atau didanai. Tidak ada yang ketujuh ini tidak sedang dalam melakukan sanksi terkait dengan eh, apa sanksi dari pendanaan yang diberikan oleh dana abadi pendidikan LPDP. Jadi Bapak Ibu RIM ini merupakan dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP Kementerian Keuangan ya. Dan yang pasti mendapatkan persetujuan dari institusi lembaga ini dibuktikan di surat eh, apa pengantar ya apa di bagian pengantar di halaman pertama apa itu namanya saya jadi babnya jadi ada tanda tangan eh, institusi, misalnya dari dekan atau dari LPPM ya, biasanya biasanya untuk menyetujui dari eh, proposal RIM ini akan disubmit. Nah, mekanisme pendanaan Bapak Ibu, jadi kontrak perjanjian ini kalau RIM ini dengan BRIN dengan lembaga penerima, jadi BRIN dengan misalnya Universitas Muhammadiyah Makassar. Dananya dari dana abadi di bidang pendidikan di LPDP. Penyalur dananya ini dari LPDP langsung ke rekening lembaga. Kemudian usulan dana ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada yang namanya review dari RAB. Nah, review RAB ini apakah pendanaan ini realistis tidak dengan yang akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu harap mendetailkan pembuatan RAB nanti akan saya apa jelaskan di belakang. Jadi RAB dengan judul itu memang harus disesuaikan. Jangka waktunya ini satu periode 12 bulan, jadi eh, tidak ada yang namanya tahun 2026 saja, misalnya dari Januari sampai Desember, tapi ini memang 12 bulan. Jadi Bapak Ibu jika kontraknya nanti di bulan September berakhir di bulan apa? Agustus ya. Jadi memang 12 bulan di tahun selanjutnya. Kalau tidak ada yang namanya apa namanya? Ini bisa lintas tahun, jadi memang dihitungnya 12 bulan. Dan ini maksimal ini 3 periode atau 3 tahun ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah proposal ini cocok untuk sampai 3 tahun atau 2 tahun. Nah, seperti itu ya. Tapi setiap tahunnya ini ada yang namanya
evaluasi apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi setiap tahunnya akan dievaluasi luarannya apakah sesuai dengan yang diinginkan dan lain sebagainya. Ini eh, tentunya ada yang namanya evaluasi dari kinerja RIM yang tahun berjalan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau eh, dari batch satu ini yang penerima RIM itu sudah 1.303 proyek dengan nilai kontrak ini 520 miliar 654 juta 774.400 rupiah, yang mana paling banyak ketua risetnya adalah dari laki-laki. Kalau kita lihat di Sulawesi ini juga sudah banyak ya, dari 101 RIM gelombang 1 sampai 10 ya, ini gelombang 11 belum dihitung. Jadi 1 sampai 10 ini sudah 101 pengusul yang diberikan pendanaan di Pulau Sulawesi. Untuk lembaga penerima terbanyak ini masih di Universitas Indonesia, sekitar 41 miliar, dan harapannya di Universitas Muhammadiyah Makassar juga bisa mendapatkan banyak juga ya dari Bapak Ibu untuk dapat RIM ini. Nah, fokus kesehatan memang di banyak itu di bagian kesehatan yang eh, kemudian diikuti sosial humaniora, pangan, energi, dan material. Kemudian eh, jadi harapannya setelah Bapak Ibu mendapatkan mungkin Zoom ini bisa mengsubmit ya RIM sebanyak-banyaknya sehingga bisa didanai. Nah, ini adalah kisi-kisi penyusunan proposal riset. Jadi Bapak Ibu ada ini yang dibuat oleh Direktorat Pendanaan. Nanti akan yang saya buat nanti ada di slide yang lain. Jadi Bapak Ibu ini ada namanya penilaian administratif. Jadi ada 3 penilaian, yaitu penilaian administratif, penilaian substansi, dan penilaian RAB. Penilaian administratif itu sebagai apa? Jadi yang menilai administratif itu bukan reviewer, jadi ada dari tim Direktorat Pendanaan. Nanti dari tim Direktorat Pendanaan ini akan men-screening yang memang administrasinya sudah sesuai, kemudian baru diserahkan kepada reviewer untuk dilihat apakah substansinya sudah eh, oke atau tidak. Nah, bagaimana penilaian administratif itu dilakukan? Yang pertama adalah dengan melihat keanggotaan tim. Jadi satu orang ketua, eh, minimal itu 2 orang anggota. Jadi satu satu hibah itu yang diusulkan itu ada 3 orang, 1 orang ketua dan minimal 2 orang anggota. Maksimalnya itu adalah 15 orang anggota. Jadi ada 16. Dan di tahun 2026 ini di pendanaan RIM itu sudah bisa mendapatkan honor. Tapi yang mendapatkan honor ini hanya maksimal 7 orang dalam satu tim itu sudah termasuk ketuanya. Jadi ada honornya. Kemudian eh, jadi 7 orang dan dalam satu tim termasuk dan ketuanya. Kemudian yang dilihat di administrasi adalah proposalnya. Jadi, em, oh ya Bapak Ibu sebelum saya ke ini, keanggotaan tim ini, jadi seluruh tim ini sudah memiliki akun di SSO BRIN ya, jadi di pendanaan Ristek itu sudah memiliki akun dan harus dilengkapi semuanya, baik eh, apa em, CV dan lain sebagainya sudah lengkap, sudah verifikasi, sehingga bisa dicari namanya di akun pendanaan BRIN ya. Jadi tidak hanya ketua saja, tapi anggota pun juga harus memiliki akun di situ. Kemudian proposal ini sesuai dengan sistematika penyusunan. Jadi nanti ada, kalau Bapak Ibu memiliki sudah pernah membuka website RIM, itu ada sistematika penyusunannya, bagaimana nulis bab 1, bab 2, dan bab 3 seterusnya. Ini memang sesuai dengan penyusunannya harus tepat ya Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan tema topik RIM kompetisi yang tadi saya berikan di sebelumnya. Jadi saya pernah Bapak Ibu pada saat mereview proposal RIM, ternyata proposal tersebut lebih banyak melakukan ekspedisi. Jadi rekomendasi saya ini pada saat itu kepada tim RIM ya, bahwa ini proposalnya bagus, tapi sayang sekali tidak masuk ke dalam skema yang kita buat. Dia melakukan ekspedisi, eksplorasi yang mana tidak diperbolehkan dalam RIM kompetisi. Jadi saya melakukan memberikan saran kepada tim RIM bahwa penelitian ini bagus, namun bisa di apa namanya bisa
bisa dirubah ke skema hibah yang lainnya seperti rim kompetisi. Jadi Bapak Ibu memang sangat disayangkan kalau tidak melihat apakah tema tersebut sesuai dengan rim kompetisi apa tidak. Jadi bisa tertolak walaupun proposalnya bagus ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu melakukan uji klinik misalnya sudah membuat proposal yang baik, kemudian sudah mendapatkan apa tim yang oke ya. Tapi ternyata ditolak karena memang rim kompetisi tidak menerima riset-riset terkait uji klinik. Ada lagi rim yang lain ya yang mewadahi uji klinik tersebut. Nah, ini bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai. Jadi, maksudnya adalah uh, dalam satu kali periode itu, misalnya Bapak Ibu melakukan hibah, submit proposal yang sama di uh, di Bima misalnya satu lagi kering dengan tema yang atau topik yang sama persis yaitu tidak diperbolehkan yang harus orisinil. Bagaimana kalau melanjutkan dari Bima itu boleh ya Bapak Ibu. Jadi dari Bima misalnya TKT 1 sampai 4 nanti di RIM di di TKT 5 sampai 6 atau 5 sampai 7 itu diperbolehkan. Jadi dalam waktu yang berbeda ya. Selesaikan dulu Bimanya kemudian lanjut ke RIM misalnya. Kemudian di sini latar belakang ini ketua ini bisa S2 yang sedang menjalani S3 nanti akan ada file ijazah ini nanti akan disubmit ya di kalau Bapak Ibu ingin membuat profile di SSO BRIN ini sudah bisa memasukkan ijazah untuk melihat bahwa Bapak Ibu memiliki gelar S2 atau S3. Kalau Bapak Ibu yang sudah melakukan eh, sedang melakukan studi S3 tapi masih aktif di institusi asal ini harap melampirkan bukti menjadi mahasiswa atau surat keterangan kerja aktif di di kampus ya. Jadi ini bisa walaupun S2 sedang S3 ini eh, bisa melakukan menjadi ketua. Nah, ini Bapak Ibu, yang paling penting di sini adalah lembar pengesahan ditandatangani oleh kepala lembaga, misalnya LPPM atau pejabat eselon 2. Kemudian scan lembar tanda tangannya itu tidak boleh terpotong Bapak Ibu ya. Jadi harus dalam satu pengesahan itu tidak satu lembar utuh ya dan tidak terpotong. Bagaimana caranya? Ini supaya uh, bisa terlihat bahwa memang keasliannya ya cap atau stempel basah atau tanda tangan elektronik yang dapat divalidasi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan elektronik yang mana ini tidak, eh, setahu saya tidak menggunakan cap basah lagi, jadi sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tervalidasi. Kalau tanda tangan basah ini harus cap stempel basah. Kemudian tanda tangan stempel ini, tanda tangan dan stempel akan tidak sah jika menggunakan gambar atau foto dan terpisah dari batang tubuh lembar pengesahan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi tidak boleh screenshot kemudian copy paste dari eh, foto atau foto dari spesimen tanda tangan atasan Bapak Ibu kemudian dilakukan cap itu tidak boleh ya. Jadi harus memang eh, resmi ya, tidak boleh yang gambar spesimen ya. Kemudian rencana anggaran ini harus sama dengan dana yang ada di pengasahan. Jadi Bapak Ibu kalau nulis di RAB eh, 500 juta misalnya, tapi di pengasahan 600 juta ini tidak boleh. Jadi harus sama antara RAB dengan di lembar pengesahan. Jadi Bapak Ibu harus melihat kembali RAB-nya disusun dengan baik dan benar. Kemudian baru bisa ditulis di bagian lembar pengesahan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti meminta lembar pengesahan itu memang di situ sudah tertulis berapa dana yang diminta. Kemudian Bapak Ibu yang mau melakukan riset 2 sampai 3 tahun itu sudah membuat RAB-nya 2 sampai 3 tahun selanjutnya. Ya, jadi tidak membuat RAB di tahun pertama saja, tapi tahun kedua dan tahun ketiga sudah dibuat RAB-nya. Jadi RIM ini saya juga pernah mendapatkan Bima dari apa sebagai anggota. Saya tahu bahwa kalau Bima itu setahun sekali membuat RAB ya. Jadi kalau ada lanjutan nanti akan dibuat lagi. Tapi kalau untuk RIM ini kita membuatnya langsung 3 tahun. Yang diminta 3 tahun ya membuat proposalnya juga untuk selama 3 tahun, RAB-nya juga 3 tahun. Jadi Bapak Ibu membuat sekali proposal submit didanai dan tahun kedua dan ketiganya tidak perlu membuat proposal lagi ya jadi hanya
sekali saja membuatnya. Maksimal 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang 4 tahun nanti tidak bisa. Jadi maksimal 3 tahun. Nah ini juga harus data management plan. Jadi Bapak Ibu karena BRIN itu adalah nasional ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki data dari data dari riset Bapak Ibu ini harus dimasukkan ke repositori ilmiah nasional. Jadi namanya RIN. Jadi disimpan di situ. Kemudian orang-orang bisa mengakses nanti ada bisa dikunci ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan submit ke repositori ilmiah nasional, ini ada fitur apakah boleh dikunci atau tidak dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau pengalaman saya ada beberapa jurnal yang memang memerlukan data apa repositori. Jadi kita tidak bisa menggunakan di Google Drive misalnya. Jadi memang diperlukan repositori ilmiah. Nanti orang dari eh, jurnal tersebut bisa mengakses raw datanya seperti apa dan lain sebagainya untuk melihat di repositori ilmiah ini. Jadi tapi bisa bisa dikunci ya Bapak Ibu ya. Jadi ada fitur-fitur tertentu yang mana bisa dikunci atau tidak. Ini pada pada waktu itu saya pada saat submit di jurnal eh, Frontier. Jadi mereka meminta repositori ilmiahnya. Jadi kebetulan di BRIN punya, akhirnya saya sudah mensubmit juga. Jadi saya masukkan link itu ke bagian apa ya, waktu itu di data management juga ya. Di bagian jurnal itu ada eh, sub eh, sub namanya data management kalau tidak salah. Nah, itu mereka bisa mengakses itu. Untuk eh, apa? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penilaian, nah ini penilaian ini kualitas ilmiah ini 25%. Jadi ada latar belakang, bagaimana novelty-nya, bagaimana originalitasnya, bagaimana state of the art-nya ini 25%. Jadi Bapak Ibu nanti eh, bagaimana memperindah ini ya bagian kualitas ilmiah. Jadi kalau saya ke apa terakhir ini beberapa belakangan ini saya membuat proposal ini dalam bentuk bibliometrik atau SLR. Jadi bab satu dan bab 2-nya itu dalam bentuk bibliometrik dan SLR. Jadi memang terlihat bagaimana kita membuat proposal itu sudah memiliki apa studi pustaka yang lengkap. Jadi nanti bentuknya seperti SLR Bapak Ibu ya. Ini apa namanya trik dari saya aja karena ini tidak semua orang melakukannya, tapi saya membuat beberapa proposal yang terakhir ini di 2025-2026 ini untuk pendanaan eksternal dan alhamdulillahnya juga eh, granted. Jadi saya membuatnya dalam bentuk bibliometrik, apakah tren risetnya seperti apa, kemudian apa apakah penelitian kita ini sudah memang masih perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua ini ada SLR. Jadi SLR itu Systematic Literature Review. Mungkin Bapak Ibu yang di kedokteran sangat paham sekali membuat SLR. Jadi apa bisa SLR kecil-kecilan lah ya kalau dari proposal itu saya masukkan. Jadi apa pembedanya dari riset saya dengan riset pendahulu dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kita bisa membuat novelty, originalitas dan state of the art dari bibliometrik dan SLR itu. Jadi tidak tidak berbentuk bab 2 skripsi ya. Biasanya skripsi bab 2-nya terkait dengan apa yang dimaksud dengan misalnya tuberkulosis itu tidak lagi. Jadi kita benar-benar memahami apa yang kita akan tulis di melalui bibliometrik dan SLR. Kemudian ini ada rencana riset. Jadi roadmap-nya itu Bapak Ibu roadmap-nya misalnya nanti akan di belakang ada lagi ya akan saya jelaskan. Jadi roadmap-nya itu sebelum riset melakukan apa, saat riset tahun ini melakukan apa, setelah riset ini eh, tahun setelah tahun ini akan melakukan riset apa. Nah ini harus diperjelas di roadmap. Ya ini menjadi penilaian paling tinggi di eh, proposal Bapak Ibu. Metodologinya juga jelas. Ini mau melakukan risetnya ini menggunakan alat apa, prinsipnya apa, kemudian melakukannya di mana, ini sudah harus diperjelas apakah jasa ataukah bekerja sama dengan universitas lain atau bekerja sama dengan BRIN. Ini bisa dilakukan di metodologi. Misalnya ada salah satu apa analisis menggunakan LC-MS-MS, menggunakan di Universitas Muhammadiyah Makassar misalnya, di laboratorium apa. Ini sudah diperjelas di situ, yang mana memang kalau reviewer melihat, oh ini sudah
sudah menangkap atau sudah mencari alat itu di mana gitu. Kemudian pengujiannya juga jelas. Misalnya Bapak Ibu mau menguji toksisitas sitotoksik dengan sel, tapi ternyata sitotoksiknya dengan yang ditulis di proposal dengan E. coli atau MRSA itu kan tidak sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Kemudian ada lagi analisis datanya seperti apa, apakah dengan statistiknya seperti apa, menggunakan software apa, ini perlu diperjelas di bagian sini. Kemudian output ini 15%. Jadi Bapak Ibu ini harus realistis juga. Jadi misalnya memintanya 1 miliar dalam 1 tahun, tapi outputnya yang dijanjikan hanya 1 paper. Itu saya rasa tidak realistis karena yang diberikan 1 miliar biasanya nanti ada papernya, ada patennya, ada hak ciptanya, dan lain sebagainya yang dapat terukur ya kualitas dan kuantitasnya. Kemudian jadi Bapak Ibu itu bisa menakar ya. Oh, kalau saya meminta 200 juta, ini sebenarnya ada di SBM, SBK Saintek. Saya punya PDF tapi saya lupa. Jadi kalau minta 100 juta sampai 150 juta itu luarannya apa? Kalau minta data 150 juta itu luarannya apa? Ini sudah ada 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 tabelnya ya, tapi saya tidak menampilkan di sini saja. Saya lupa di sini kan. Kemudian ada lagi tim preset ini 10% Bapak Ibu. Jadi hati-hati juga memilih tim presetnya memang harus yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Sesuai dengan syaratnya, kepakarannya mendukung, melampirkan daftar riwayat hidup. Ya, jadi ada beberapa nama, misalnya nama di proposal itu ada Ibu A misalnya. Tapi dia tidak ada daftar riwayat hidupnya. Kemudian dia tidak mempunyai atau di tag di sistem. Nah, ini juga menjadi penilaian tersendiri yang mana memang tidak ada atau eh, tidak ada di proposal, tapi ada di sistem atau di sistem ada, tapi tidak ada di proposal. Nah, ini harap hati-hati Bapak Ibu untuk dapat melihat sinkronisasi dari penilaian anggota timnya. Kemudian Bapak Ibu juga rekam jejak pendidikan, pekerjaan, riset, dan publikasi ini harus sesuai. Nanti ada penilaian tersendiri, terutama ketua tim. Jadi ketua tim ini memang dilihat pendidikannya, misalnya S3-nya melakukan ekonomi misalnya, tapi melakukan risetnya di bidang teknik atau orang teknik melakukan risetnya di bidang bahasa. Nah, ini bisa dilihat kesesuaiannya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini yang terakhir ini penilaian RAB. Jadi untuk reviewer ini hanya sampai substansi saja. Nanti RAB itu langsung dikembalikan lagi ke Direktorat Pendanaan di BRIN. Jadi kita hanya menilai reviewer, hanya menilai sampai bagian substansi saja. Terus memberikan saran dan lain sebagainya untuk RAB ini. eh, Misalnya Bapak Ibu memberi atau meminta 500 juta, ternyata yang diberikan 470 juta. Nah, ini yang menilai adalah dari bukan reviewer tapi dari pendanaan ya, dari Direktorat Pendanaan. Jadi apa dibuat rinci ya. Jadi perhatikan alokasi presentasi masing-masing komponen. Jadi perjalanan dinasnya 70%, tapi risetnya hanya 30%. Nah, ini juga bisa menjadi penilaian tersendiri. Jadi risetnya biasanya bisa lebih atau maksimal sekitar 70%. Sisanya ini bisa hal-hal lain yang mendukung dari riset tersebut. Jangan Bapak Ibu membuat 1 miliar, tapi 700 jutanya ini perjalanan dinas, 300 jutanya melakukan riset di laboratorium. Nah, ini menjadi apa penilaian tersendiri lagi di situ. Kemudian ini sudah rinci, jadi Bapak Ibu mau membeli apa saja, itemnya itu sudah rinci. Jangan membuat yang satu paket, misalnya mau uji uji sitotoksisitas misalnya. 550 juta misalnya, itu tidak ada bahan-bahan apa yang dirinci. Nah, itu tidak boleh. Jadi uji sitotoksik ini perlu bahan apa saja, berapa banyak, itu perlu dirinci seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak gelondongan ya namanya. Misalnya mau melakukan eh, ekstraksi, ekstraksi tapi tidak ketahuan bahannya apa aja. Ekstraksi 10 juta misalnya. Hanya ditulis ekstraksi itu tidak boleh ya. Jadi Bapak Ibu harus merinci bahan-bahan apa yang akan dipakai di situ. Nah, ini penilaian lagi. Gunakan SBM terbaru, jadi Bapak Ibu merujuk ke Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau mau perjalanan dinas ke Jakarta atau perjalanan dinas ke pulau lain, ini standarnya sudah harus ada dan lengkap sesuai dengan Kemenkyu. Kemudian eh,
Pendanaannya juga sudah termasuk pajak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mendapatkan 500 juta misalnya atau 100 juta itu sudah termasuk pajaknya sudah harus dihitung di RAB. Jadi eh, 100 juta tapi belum dihitung pajaknya. Nah, itu apa tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi sudah melihat oh ternyata di kalau kita membeli bahan kimia dan lain sebagainya itu sudah ada pajaknya sudah masuk ke dalam RAB gitu ya. Nah, kesalahan umum yang biasa terjadi di penulisan proposal ya ini topik tidak sesuai ya biasanya salah submit pada skema ya skema di RIM itu banyak sekali Bapak Ibu ya ada RIM geologi struktur, ada RIM Nutrifood, ada RIM macam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan salah melakukan submitnya ya. Kemudian perhatikan topik yang diperkenankan atau tidak diperkenankan. Ini harus dilihat kualifikasi tidak sesuai apakah status kepegawaiannya ternyata nonaktif atau pendidikannya tidak terpenuhi masih S2 dan dia tidak sedang S3, kualifikasi tim tidak relevan, tidak melampirkan daftar riwayat hidup, belum update biodata di website pendanaan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang memang nanti pada saat hari H terakhir submit, kemudian ada anggotanya yang belum melakukan mempunyai SSO atau biodata di web, wah, itu ada makan waktu sendiri ya itu bisa membuat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan submit nanti di 2027 di bulan Januari misalnya, ini sudah mulai membuat akun, kemudian sudah melihat proposalnya mau seperti apa. Ini memang jauh-jauh hari sudah digodok ya di di apa ya, sudah dirumuskan oleh tim. Nah, kemudian biodata pada website itu tidak lengkap, tidak ada bukti latar belakang pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu S3 ya Mas, sertakan ijazah S3-nya. Belum melengkapi menu publikasi, jadi publikasinya bisa kalau yang saya isi di website saya itu berbentuk link, jadi Google Scholar saja bisa masukkan ke situ, atau Scopus Bapak Ibu sertakan linknya di situ. Nah, kemudian format tidak sesuai, ini tidak menggunakan format yang diberikan, berkas tidak lengkap, tidak ada tanda tangan, dan lain sebagainya. Ini kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Kemudian, ini substansi penelitian yang lemah. Jadi novel itu tidak digambarkan dengan jelas, tidak ada gap analisis, metodologinya lemah. Nah, maka dari itu, saran saya untuk dapat merumuskan novelty atau gap analisis ini kita bisa menggunakan bibliometrik yang kita tandemkan dengan SLR. Itu saran dari saya. Kemudian luaran tidak realistis, HKI tidak spesifik. Jadi Bapak Ibu kalau menulis HKI, kekayaan intelektual itu banyak sekali macamnya Ibu ya. Bapak Ibu ada HKI itu ada paten, paten sederhana, ada hak cipta, ada merek, ada dan lain sebagainya. Ini HKI-nya tidak spesifik. Nulisnya HKI saja. HKI-nya yang mana? Apakah paten kah atau hak cipta kah? Atau nanti merek kah atau varietas unggul dan lain sebagainya ini harus jelas. Kemudian roadmap-nya tidak lengkap. Jadi roadmap-nya itu tidak hanya melampirkan di tahun 2026, 2027, 2008, 2009, 2029. Tapi sebelumnya tidak dilampirkan. Nah, ini tidak jelas penelitiannya tiba-tiba melakukan riset itu gitu ya. Padahal Bapak Ibu sudah jangan-jangan sudah pontang-panting di tahun 2024, 2025, tapi tidak dituliskan di roadmap. Nah, ini sayang sekali karena eh, saya saya rasa mungkin riset itu tidak serta-merta langsung jadi gitu ya di tahun yang itu. Mungkin bagaimana caranya tidak ada tipsnya di belakangnya. Kalau misalnya bagaimana nih kok belum ada roadmap di tahun ini nih baru pertama kali nanti ada tipsnya di belakang. Kemudian pernah didanai dengan sumber dana yang lain untuk judul yang sama. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh em, meminta dua pendanaan dalam sekali waktu ya. Kemudian RAB-nya tidak rinci. Nah, RAB itu dalam bentuk paket itu tidak boleh, harus rinci, kemudian tidak menjelaskan rincian item yang diperlukan. Ya tadi saya bilang, jadi setiap subnya itu, nanti kalau Bapak Ibu pernah membuka eh, RAB di pendanaan RIM, itu nanti ini mau menggunakannya sebagai apa, ini sebagai apa, ini ada rinciannya. Dan terdapat komponen biaya yang tidak diperkenankan, ya misalnya tidak boleh ada komponen biaya yang tidak diperkenankan itu misalnya tidak boleh membeli tanah, ya, membeli gedung, ya itu tidak dipergunakan untuk itu ya. Persentase melebihi alokasi yang diperkenankan, maksudnya alokasinya itu nanti yang tadi saya bilang perjalanan dinas 70%.
kemudian risetnya 30%. Nah, itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu ini juga harus memperhatikan resiko pemotongan anggaran. Jadi, kita tahu bahwa di tengah jalan, ini namanya juga dana negara, di tengah jalan bisa aja ada pemotongan anggaran yang awalnya 500 jadi misalnya 400 gitu ya. Eh, Nah, yang lebih parah lagi misalnya 500 juta dapatnya, tapi yang terpotong di tengah jalan tuh hanya 300 juta saja yang dikasih. Nah, itu perlu diperhatikan hal-hal seperti itu ya, karena keuangan negara sangat dinamis ya, Bapak Ibu ya. Kemudian unggah proposal itu mendekati deadline. Nah, kemarin itu sangat banyak sekali di hari H terakhir menjelang penutupan, yang dimana nanti websitenya itu mungkin Bapak Ibu yang sering apa eh, submit di Bima pun juga sama ya, di website Bima itu di hari terakhir di jam-jam mendekati deadline itu biasanya down ya. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu sudah mensubmit di eh, jauh-jauh hari sebelum hari H itu berakhir. Salah upload file. Nah, biasanya nanti harus dilihat berkali-kali apakah file yang di submit itu memang yang proposal misalnya atau RAB-nya. Jadi proposal itu memang nanti nulisnya di laptop Bapak Ibu atau di PC Bapak Ibu nulisnya proposal RIM, tapi ternyata proposal RIM yang tahun 2025 yang dimaksud, padahal yang dimaksud itu 2026. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana penamaan filenya, kemudian dan lain sebagainya harus diperhatikan satu-satu. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau sudah deadline tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kemarin itu 31 Agustus, kemudian ini baru pertama kalinya untuk ada perpanjangan waktu sampai 31 Juli, baru ada pertama perpanjangan waktunya itu di 3 Agustus. Nah, ini baru pertama kali. Jadi biasanya tidak ada perpanjangan waktu. Oke, saya uh, minum dulu Bapak Ibu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah tadi saya memberikan sosialisasi bagaimana eh, apa itu RIM, kemudian do and don'ts-nya seperti apa. Nah, ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana saya menyusun proposal hibah RIM yang saya dapatkan di gelombang 11 kemarin, yang sebelumnya pun saya juga membantu rekan-rekan saya sebagai anggota ya, jadi tidak sebagai ketua, bagaimana akhirnya saya sendiri akhirnya mendapatkan dream di gelombang 11. Nah, ini kemarin alhamdulillah saya mendapatkan sekitar 1 miliar 27 juta rupiah yang selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini didanainya, yang saya minta di proposal itu 1 miliar 33 juta kalau nggak salah. Tapi ini 1 miliar 20 juta, alhamdulillah tidak terlalu banyak dipotong. Jadi rekan-rekan yang lain yang di gelombang 11 tuh sepertinya tidak banyak yang terpotong, banyak yang dari yang diminta. Misalnya diminta 200, ya mungkin 198 atau 197, tidak terlalu banyak yang pemotongan untuk disetujuinya. Jadi ini uh, judul yang saya eh, apa ajukan ini memang sudah saya lakukan penelitiannya tidak serta-merta pada tahun ini ya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan riset pendahuluan, sudah TKT 1 2, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya saya melakukan memberanikan diri ya untuk mensubmit di RIM, eh, akhirnya eh, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian akhirnya alhamdulillah disetujui, dan ini saya akan um, menceritakan bagaimana ini bisa saya submit dan akhirnya didanai. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah siklus penelitian ya. Jadi kalau Bapak Ibu di akademisi ya, kita di akademisi melakukan proposal penelitian, kemudian dilakukan pendanaan, kemudian melakukan pelaksanaan penelitian, kemudian penelitiannya harus berdampak ya, dan ada publikasi atau hasil penelitian, dan akhirnya mendapatkan rekam jejak. Nah, ini yang kemudian rekam jejaknya ini dipakai lagi untuk melakukan proposal penelitian ya, karena biasanya pemberi dana itu melihat rekam jejaknya apakah
eh, Bapak Ibu ketuanya ini memang sudah mumpuni atau tidak untuk mendapatkan pendanaan ini dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah saya melihat dari siklus penelitian ini, jadi ada yang paling pertama kali yang harus kita lihat adalah rekam jejak. Jadi Bapak Ibu, di sini saya membangun rekam jejak juga. Jadi tidak serta-merta saya orang brain gitu ternyata ya udahlah masukin rim langsung, itu tidak bisa seperti itu. Jadi saya memang melakukan apa ya, strategi juga. Sebelum saya melakukan rim, saya melakukan submit dulu di hibah-hibah internal, kemudian Bima, ya, kemudian baru setelah selesai dari hibah internal yang dananya juga tidak banyak, misalnya eh, apa 50 juta, 70 juta gitu ya. Dan ini saya bikin sebuah penelitian preliminasi eh, study dulu, kemudian mendapatkan tulisan, kemudian mendapatkan paten misalnya ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ini yang penting untuk kita dapatkan di rekam jejak tadi, Bapak Ibu. Jadi tidak bagaimana yang penting kita sudah melakukan riset sebelumnya dan mendapatkan bukti validasi ilmiah berupa paten atau tulisan ya, yang penting di sini untuk mendapatkan rekam jejak. Setelah itu apa yang saya lakukan yaitu membuat proposal penelitian. Jadi setelah uh, proposal penelitian, setelah prelim studi, kemudian ada publikasinya, ada patennya, kemudian saya melakukan uh, riset atau melakukan proposal penelitian di Bahrim ini. Dan ini saya tidak sebenarnya saya tidak tahu apa tips dan trik ya penyusunan proposal ya, tapi yang saya tahu ya yang yang saya lakukan ya sudah ini karena apa lolos ya, mungkin aja ini bisa menjadi tips dan trik penyusunan proposal dari Bapak Ibu. Sebenarnya dari saya hanya melihat juknis ya, petunjuk teknis dari bagaimana menulis di rim saja. Tapi kalau untuk yang detailnya ya ini saya belajar sendiri karena memang sebelumnya sudah menulis di eh, apa di tahun 2019 sampai 2023 ini, pada saat saya masih baru menjadi peneliti ya di zaman dulu di LIPI itu, kebetulan baru berapa tahun ya, 2 3 tahun saya langsung mendapatkan Insinas waktu itu, yang mana memang total dananya sekitar 500 juta ya 3 tahun. Jadi itu pertama kali saya PD pada saat saya masih S2, kemudian tekanan saya yang menerima di LIPI itu sudah S3 semua, dan wah ini apa yang membuat saya percaya diri karena wah, ternyata saya bisa untuk melakukan submit di Insinas waktu itu masih di Kemenristek. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapatkan Insinas ya. Jadi waktu itu saya masih baru, masih anak baru, kemudian saya mencoba menulis, tapi sebelumnya saya sudah mendapatkan dana internal, jadi tidak serta-merta saya langsung masuk ke Insinas waktu di tahun 2019. Jadi di tahun 2000, saya menjadi peneliti tahun 2016, 17, 18 itu saya mendapatkan dana internal dulu yang kecil-kecil dananya, tapi tidak apa-apa, tapi saya coba untuk melakukan riset sebisa mungkin, penulis ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2019 ini saya melakukan riset yang ke Insinas waktu itu. Nah, topiknya memang dari dulu saya melakukan topik yang sama, yaitu peptida. Jadi kalau nanti akan saya berikan di belakang Bapak Ibu. Jadi kalau ini ya, jadi Bapak Ibu kalau eh, di tahun 2019 sampai 2021 saya melakukan riset peptida sampai sekarang di 2026 sampai 2029. Nah, di tahun 2019 ke bawah ini saya tetap melakukan peptida, namun itu dananya dana dari internal waktu itu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini, eh, kita membangun yang namanya track record atau roadmap penelitian ini memang konsisten dari awal sampai akhir. Ini kalau di tempat kami mungkin juga di Bapak Ibu ini menjadi kepakaran ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemana-mana risetnya, fokus ke satu tempat. Bahkan S3 saya pun juga melakukan riset terkait peptida. Jadi sampai eh, jadi saya sudah memikirkan apa yang akan saya lakukan beberapa tahun ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini 2019 sampai 2001, langsung tidak langsung saya submit di ring kompetisi. Jadi ada Bima juga, kemudian ada di rumah program ini adalah punyanya Internal Brin, kemudian ada Insinas. Nah, ini Insinas menjadi tonggak sejarah saya bahwa saya sudah pede lah untuk mensubmit jurnal di eksternal, karena waktu itu Kemendikbud Ristek ini dana eksternal ya, dari di luar dari LIPI atau BRIN. Jadi setelah itu saya sekolah setelah ini, dan ini setelah selesai sekolah baru saya, karena waktu itu masih harus S3 sebagai ketua RIM,
Kemudian saya setelah lulus tahun 2024 S3-nya, saya melakukan saya apa diajak untuk Bima juga dari apa dari Bu Lisma juga mengajak di Bima. Kemudian ada di tapi yang ini yang dari kampus ya. Jadi saya juga mengajar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi saya eh, eh, tapi saya tidak ada apa eligible waktu itu. Jadi saya membuatnya sebagai anggota. Kemudian setelah oke semua baru saya melakukan riset lanjutan sebagai untuk ring. Nah, Bapak Ibu, jadi saya harapkan jadi ada yang namanya rekam jejak yang memang konsisten di sini untuk bisa melakukan riset yang ya tidak kemana-mana ya. Jadi saya juga pernah apa ya dibilang oleh senior, kamu kok risetnya peptida terus gitu. Jangan terlalu apa ya apa dia ngomongnya pokoknya jangan terlalu itu terus yang dikerjakan. Tapi menurut saya ya riset yang baik yang memang harus didalami terus gitu ya. Jadi tidak besoknya melakukan riset apa, besoknya riset apa, dan lain sebagainya akhirnya jadi kemana-mana gitu ya. Tidak ada satu kepakaran yang kita dalami. Kemudian, nah ini pendanaan penelitian, kalau Bapak Ibu eh, apa melakukan preliminary study ya bisa melakukan hibah internal dulu dari universitas misalnya atau eh, dari kalau sudah oke TKT-nya agak baik baru hibah yang lebih tinggi lagi misalnya dari Bima atau dari yang lain sebagainya. Kemudian baru kita mencoba ke dana eksternal. Kemudian ini yang menurut saya ada strategi-strategi sendiri yang mana bisa diterapkan. Ini karena yang dilakukan oleh saya waktu itu. Kemudian pelaksanaan penelitian juga kalau eh, kebetulan di BRIN juga menerima mahasiswa dari S1, S2, S3, ada postdoc juga. Dan alhamdulillah saya juga mempunyai mahasiswa S1, S2, S3 yang ada di tempat saya. Kemudian saya juga postdoc. Nah, ada postdoc di tempat saya yang saya bimbing. Nah, ini juga risetnya yang memang terkait dengan peptida. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tergoda untuk melakukan riset hal-hal lain ya, walaupun oh ada riset-riset yang memang ini sedang hits gitu ya, tapi karena saya bidangnya itu, jadi penelitiannya pun untuk mahasiswa juga terkait itu. Jadi jadi apa namanya ini bisa menjadi track record sendiri. Kemudian kalau sudah membangun penelitian yang oke dari ada mahasiswa juga dan lain sebagainya, ini harapannya kita memiliki publikasi yang uh, tepat guna, berdampak dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu ini ya ini pengalaman saya saja. Jadi mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang lebih uh, apa lebih 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 lain lagi yang mungkin nanti bisa apa bisa apa dikorelasikan gitu ya diambil mana yang oh kayak sepertinya ini boleh juga diambil uh, untuk saya atau tidak. Silakan Bapak Ibu nanti di screening saja apa yang bisa diambil dari pengalaman saya. Kemudian ini rekam jejak ya di Bapak Ibu. Jadi sebenarnya waktu itu saya memilih S3 ya untuk di UI dengan Bu Lisma juga waktu itu ya. Pembimbing saya dan Bu Lisma juga sama. Jadi waktu itu Prof. Melva ya waktu itu dia alhamdulillahnya juga memiliki rekam jejak publikasi yang bagus. Akhirnya saya berada di bawah bimbingan beliau. Nah ini menjadi apa ya? Menurut saya itu salah satu cara untuk dapat memperbanyak publikasi di situ. Dan akhirnya saya pede untuk menulis dan lain sebagainya yang mana ya itulah apa namanya berkat dari usaha dan juga pembimbingan yang baik pada saat S3. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang misalnya tidak memiliki rekam jejak yang baik, ya belum yang tersusun rapih gitu ya. Nah, ini bisa bergabung dengan dosen lain yang memiliki rekam jejak dan publikasi yang sama dengan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu apa namanya eh, berminat di bidang apa riset tuberkulosis ya. Berarti Bapak Ibu bisa bergabung dengan rekan-rekan dosen yang memang bekerjanya sama. Nah, itu kemudian membuat apa namanya kolaborasi riset yang sama. Tapi apakah eh, semoga saja di kampus memiliki apa ya rasa yang sama untuk melakukan kolaborasi ya. Jadi jadi oke ini tidak saling misalnya kompetitor gitu ya. Jika ada juga yang melakukan saya tidak mau kolaborasi dengan A karena ini sama-sama melakukan riset yang sama. Tapi harapannya karena satu pekerjaan gitu ya, jadi bisa memiliki tim yang solid kalau misalnya pekerjaannya dilakukan bersama. Kemudian yang kedua ini pendanaan penelitian. Jadi
ikut hibah ya tadi saya bilang ya ada hibah dari jurusan mungkin fakultas dari atau biaya mandiri. Nah, kalau biaya mandiri biasanya saya melakukan untuk riset dari bibliometrik dan SLR yang memang tidak ada biayanya ya. Jadi kalau kita melakukan penulisan bibliometrik atau SLR itu eh, berupa website ya online ya, jadi tidak ada biaya di situ. Hasilnya juga bisa dipublikasikan dan menjadi preliminary study dan juga studi pustaka dari yang akan kita kerjakan di tahun selanjutnya. Nah, ini yang membuat roadmap ini sebenarnya ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat apa ya sudah sangat sering melakukan ini ya buat mencari ide penelitian, memberikan tugas akhir untuk disertasi dan lain sebagainya ini apa namanya bagaimana kita membuat roadmap ini dari hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ide penelitian seperti apa ya? Apakah riset ini tuh bisa dikerjakan oleh saya di kampus atau tidak. Kalau tidak bisa dikerjakan, apakah saya harus menggandeng dari kampus lain ataukah dari eh, apa industri dan lain sebagainya. Ini harus dicek dari ide penelitian ini. Kemudian kalau saya memberikan tugas akhir, tesis, disertasi sesuai dengan roadmap yang akan saya tuju ya. Jadi tidak jauh-jauh dari roadmap yang saya tuju. Kemudian, nah ini minimalisasi penelitian sekali selesai. Jadi saya mau melakukan ekstraksi bunga misalnya ya, ya sudah selalu dapat ekstraknya sudah tidak dilakukan hal-hal lain yang lebih mendalam lagi. Nah ini sangat disayangkan ini wadahnya sudah ada ya jadi RIM itu bisa 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu apa kurang nih kayaknya penelitiannya kurang lebih dalam ya udah bisa 2 sampai 3 tahun. Nah ini roadmap biasanya kita buat di 4 sampai 5 tahun. Ini satu nomor dua ya nomor tiga di sini ya mohon maaf. Jadi roadmap 4 sampai 5 tahun ya ini yang memang idealnya seperti itu. Jadi biasanya kalau eh, apa namanya eh, riset ya 4 sampai 5 tahun lagi produk kita mau menjadi apa nih gitu ya. Kemudian kerjakan penelitian pendahuluan sebelum mengajukan hibah. Nah ini biasanya saya melakukan riset-riset di dana yang kecil-kecil dulu ya dari dana internal misalnya. Kalau dana internalnya besar juga alhamdulillah ya. Jadi kalau ini bisa bisa melakukan riset pendahuluan di situ. Kalau tidak ada mendapatkan dana, bisa melakukan tadi yang saya bilang ada bibliometrik dan SLR yang menjadi eh, apa ya prelim study dari studi pustaka. Setidaknya studi pustaka sudah oke, oh kita mendapatkan novelty, gap research dan lain sebagainya dari studi pendahuluan tadi. Kemudian penelitian didanai biasanya memiliki track record ya berupa publikasi, peredaran hibah ya. Jadi kalau untuk didanai di hibah A biasanya sebelumnya sudah ada nih kita memiliki publikasi atau ada paten dan sebagainya yang memang eh, pemberi dana itu yakin bahwa kita bisa mengerjakan. Intinya seperti itu kan proposal itu tujuannya meyakinkan reviewer untuk memberikan dana gitu ya. Jadi minta dana 200 juta tapi tidak pernah melakukan riset ini sebelumnya, tidak dilaporkan bagaimana publikasinya ini membuat reviewer tuh menurunkan nilainya nanti ya. Bapak Ibu harus diperhatikan. Kemudian, nah ini tadi ya, pastikan sesuai persyaratan ya. Jadi pengusulnya dan lain sebagainya ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini lolos admin, pastikan lolos administrasi. Jadi ketua perisetnya ini sudah beranggotakan minimal 2 orang, maksimal 7 orang, dan lain sebagainya. Ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya. Nah, nah ini pastikan proposal sesuai sistematika, ada judulnya, judul risetnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu apa ya jelimet gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ya terlalu memusingkan yang pembaca gitu. Jadi bisa judulnya yang lebih soft gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu apa eh, memusingkan reviewer kan. Reviewer nanti membacanya itu akan banyak sekali proposal. Jadi ini apa ya kita harus apa mendetailkan lagi nanti akan sulit. Kemudian abstrak ringkasan metode ini harus ada di abstrak. Ya, dalam 1 halaman saja, tidak perlu 2 halaman ya. Pendahuluan nih, kalau saya bilang ini pendahuluan ini bisa kita buat di uh, hasil dari studi pustaka SLR atau Biblio. Kemudian kerangka berpikir, nah ini bagaimana riset ini tuh penting ya. Jadi meyakinkan reviewer bahwa ini penelitian ini penting itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu menuliskan bahasanya ya ini penting karena apa, kemudian manfaatnya apa, potensinya apa kalau didanai. Nah ini peta jalan riset itu juga
outputnya harus sama sesuai dengan yang diminta ya. Jadi minta dana 200 juta ya harus outputnya seperti apa. 1 miliar outputnya seperti apa. Ini sesuai dengan yang didapatkan, diminta ya. Kemudian metodologi, metodologinya juga metode risetnya, konsepnya itu harus sudah terkonsep dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Misalnya kalau 3 tahun ya. Jangan menulis proposal di tahun pertama saja bagus, nanti tahun kedua dan ketiganya sedikit-sedikit metodenya ya itu banyak sekali terjadi. Jadi di tahun pertama yang sangat rinci, nanti tahun kedua dan ketiganya tidak rinci. Jadi harus seimbang metode di tahun pertama, kedua dan ketiga. Jadi ini mendapatkan penilaian tersendiri walaupun apa eh, metode misalnya belum pernah melakukan ya kita melihat studi sebelumnya seperti apa apakah harus bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini jangka waktu riset apakah perlu 3 tahun apakah hanya perlu 1 tahun tapi kalau menurut saya untuk RIM ini baiknya dilakukan multi years ya 2 atau 3 tahun ya karena sekali masukin proposal ini bisa bertahun-tahun. Luarannya apakah sudah eh, KTI atau kekayaan intelektual atau ya KTI atau karya tulis ilmiah atau kekayaan intelektual ini berupa purwarupa, apakah model dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu di sini eh, indikator kerja riset ya indikator kerja riset ini penting juga Bapak Ibu. Jadi setiap tahun apakah Bapak Ibu ini step-stepnya sudah sejauh mana? Misalnya mau melakukan ekstraksi sampai uji eh, antibakteri misalnya, apakah sudah 100% kah harus di tahun pertama atau sebagainya ini perlu dilakukan di indikator kinerja riset. Kemudian jadwal ini disusun dengan format yang sudah ditentukan, kemudian jadwal juga harus dirinci mau melakukan apa. Anggaran juga yang eh, tidak boleh gelondongan ya, harus terinci. Daftar pustakanya dengan gaya apa? Jadi gaya APA itu em, ada apa namanya nama penulisnya ya. Mohon maaf kalau saya salah nanti mohon dikoreksi. Kemudian format dokumen ini harus sesuai dengan informasi dari pendanaan Risnov. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah proposal saya yang didanai. Jadi tim pengusulnya ini dari berbagai kampus. Jadi ada dari saya ini dari BRIN, kemudian Dr. Rosanti dari BRIN, Dr. Husnawati ini dari IPB, Dr. Amana ini dari Universitas Gunung Jati, ini Apoteker Hadi dari Unsika, Singapura Bangsa Karawang, ini dari IPB, kemudian ini dari BRIN. Jadi saya mencari memang sesuai dengan kebutuhan riset yang ada. Nah, bagaimana saya membuat peta jalan? Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan submit BIMA ini bisa apa ya diterapkan juga di RIM ya, karena memang ya kurang lebih seperti itu juga. Jadi riset pendahulunya apa? Kemudian yang ini yang paling penting adalah dia metodenya Bapak Ibu. Jadi ada satu infografis Bapak Ibu yang membuat riset ini mau ngapain aja apakah di tahun pertama ini ngapain, tahun kedua ngapain, sebelum nanti akhirnya diperinci lebih lanjut lagi di eh, metodologi ya. Jadi reviewer sudah melihat Bapak Ibu oh melakukan ini yang melakukan itu. Jadi seperti itu. Nah, ini bedanya hibah dikti dengan RIM ya. Jadi kalau dikti itu em, sudah banyak rubrik penilaiannya yang dilihat. Tapi sebenarnya rubrik penilaian yang di RIM itu juga ada, tapi hanya bisa dilihat oleh reviewer. Jadi ini sedikit yang bisa saya apa ya spill ya kalau bahasanya sekarang ini. Jadi apa yang dilihat ini kalau dikti ini ya kalau tidak salah yang terakhir itu yang mereview 2 orang. Jadi yes, no, saya nggak tahu nih. uh, Misalnya review pertama yes, yang kedua no, decisionnya bisa no, bisa yes ya. Tapi kalau di RIM kompetisi ini ada 3 reviewer. Jadi reviewernya yes, no, no, ya jawabannya decisionnya no. Kalau yes, yes, no, ya berarti yes. Nah ini uh, adil ya di situ ya. Jadi dikti ini di sini rubrik penilaian sudah bisa kita lihat ya. Sudah saya pun juga pernah melihat apa saja yang dinilai. Jadi kita bisa em, apa strateginya. Oh ini nilai yang tinggi ini di mana ini bisa kita cek. Tapi kalau yang RIM itu tidak ada ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini bahwa yang dinilai itu tetap ada, tapi memang tidak diuraikan di juknis ya. Jadi ini saya spill sedikit ya. Jadi ada perencanaan risetnya, rekam jejak, kualifikasi, dan peta jalan ini biasanya juga ada di penilaian. Apakah ada rekam jejaknya, kualifikasi eh, ke anggota timnya seperti apa, dan peta jalan risetnya.
Nah, ini kerangka berpikir, ada metodenya, apakah sudah sesuai atau tidak, dan analisisnya. Dan juga jumlah dan mutu luaran. Jadi, kalau masa minta tadi ya 500 juta cuma satu paper gitu ya. Jadi ini harus dilihat dari yang diminta dan beban risetnya seperti apa. Apakah oh ini beban risetnya bisa menjadi satu paper atau dua paper. Nah ini bisa dilihat dari situ dan juga evaluasi RAB apakah sesuai dengan anggaran, sesuai dengan SBM, SBK Kemenq atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini indikator substansi, jadi apakah perencanaan kualitasnya, rekam jejaknya, ini seperti tadi ya. Nah, Bapak Ibu, untuk luaran utama dari RIM, ini tahun pertama ini minimal under review, jadi tidak harus sudah publish, ya. Jadi tahun pertama ini minimal KTI-nya masih under review, kemudian tahun kedua itu yang tadi under review sudah accepted dan under review lagi ya. Jadi ada dua tulisan di di tahun kedua dan di tahun ketiga yang tadi under review tahun pertama sudah publish, yang accepted under review yang ini sudah accepted dan ini under review lagi. Jadi nanti tidak harus di tahun pertama itu sudah publish ya Bapak Ibu. Nah, KI itu KI atau kekayaan intelektual itu berupa paten, paten sederhana, ada PVT, ya ini biasanya orang-orang pertanian ya, varietas dan eh, minimal terdaftar. Jadi tidak harus granted. Nah, ini sebenarnya sama dengan RIM ya, jadi harus memudahkan review itu di-highlight biasanya ya. Kebaruannya apa, peta jalannya seperti apa, timnya sebagai apa, dan itu biasanya sudah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di proposal-proposal BIMA ya. Ini RAB ya, jadi Bapak Ibu RAB itu juga harus rinci, ya tidak boleh eh, gelondongan ya namanya ya. Jadi harus terperinci bagaimana volumenya, kemudian indikator kinerjanya apakah kalau kita mau melakukan kegiatan ini sebagai apa? Misalnya mau melakukan ekstraksi, indikatornya mendapatkan ekstrak yang apa gitu ya. Kemudian yang kegiatan B, misalnya habis ekstraksi ada uji biosay, misalnya mendapatkan data apa, nah, volumenya berapa, bahan-bahannya dan sebagainya. Jangan lupa eh, menuliskan pajak ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Lisma dari saya. Terima kasih banyak ya, Pak Gita, atas apa ya? Ini benar-benar sudah di tips dan triknya betul-betul dijelaskan Ya, dengan detail ya, terutama yang tadi ya Mas Gita ya, rekam jejak itu yang paling iya. penting mungkin. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, dari teman-teman kemarin itu saya melihat ada sekitar 30 lebih lah sampai 40 Oh, dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengusulkan. oh. Dan dari Fakult FKIK, saya lihat ada mungkin sekitar 2 sampai 3 orang. Hmm. Mungkin ada yang di sini ingin bertanya. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang sharing mungkin kemarin ada yang sempat mensubmit ya. Mungkin siapa yang sempat mensubmit? Bu Fitia kayaknya. Bu Fitia sama Bu Juli mungkin bisa ini share-share ininya Kak. Oke, mungkin saya sedikit bertanya ya Mas Gita, Pak Ya. Gita. Jadi kemarin itu kan RIM kompetisi itu maksimal 3 orang. Nah kemarin juga saya sempat mau mensubmit ya, tapi terkendala. Waduh, semua pada apa ya sudah full kuota lebih dari tidak bisa lagi dimasukkan karena sudah full kuota masing-masing sudah punya 3. Nah, kalau misalnya skema yang lain, misalnya ada rim kompetisi, terus ada rim yang lain yang tadi yang Mas kita bilang ada yang namanya rim
uji praklinis dan uji klinis. Nah, Iya. kalau misalnya berbeda berbeda apa skema, apakah kuota yang tadinya misalnya sudah tiga orang di rim kompetisi tidak bisa lagi menjadi anggota di rim skema yang lain, misalnya skema eh, uji praklinis dan uji klinis. Iya. Kasih Bu Lisma, pertanyaannya memang ya itu apa kalau untuk hibah yang ada di websitenya RIM ya pendanaan Risnov itu kalau untuk setiap hibah itu eh, beda kuotanya. Jadi kalau Bu Lisma sudah penuh di RIM, nanti di PRIS masih bisa. Kemudian ada di RIM Startup masih bisa. Jadi ada RIM lain yang akan kuotanya masing-masing itu tiga. Jadi sesuai dengan apa persyaratan yang di apa kuota yang ada di masing-masing skema itu tadi. Jadi kalau Bu Lisma sudah penuh di RIM, nanti bisa mencoba di PRIS misalnya ya. Di PRIS itu penelitian riset inovasi strategis. Nah itu dananya kalau dari yang diterima itu bisa 1 miliar per tahun. Jadi ya kalau bisa melihat di web web Risnov ya yang kemarin baru SK baru keluar di PRIS gelombang 5 itu ada dana yang sampai 34 miliar per tahun, 1 miliar per tahun sesuai dengan riset yang mereka. Biasanya kalau PRIS itu sesuai dengan apa namanya eh sesuai dengan cita dari Presiden Prabowo ya. Jadi misal sesuai dengan apa yang di apa ditugaskan dari negara gitu sih. Jadi sesuaikan saja dengan asta cita itu. Oh, berarti ada ini ya, apa, ada skema baru ya, Iya, yang jadi betul. Ada, jadi Bapak Ibu bisa melihat di websitenya apa saya perlu buka dulu ya website sebentar ya. mungkin boleh, boleh Mas. Tel- Sudah terlihat belum ya? Oke, sudah, sudah. Saya izin ini dulu. Eh, speaker, salah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau bisa dilihat kalau di ininya tulisannya pendanaan Risnov gini ya, pendanaan Risnov gitu ya. Nanti Bapak Ibu di sini sign in. Kalau belum punya ya berarti harus bikin SSO dulu. Nanti ini apa program-programnya? Ini kita cek semua program. Nah, ini ada pengujian produk inovasi kesehatan yang tadi saya bilang untuk uji praklinik dan uji klinik ya. Terus ada pengujian produksi inovasi pertanian, Dream Startup, kemudian ada pengujian inovasi teknologi. Dan ini kalau yang masih ini sepanjang tahun ya berarti bisa kapanpun di submit. Kemudian di sini ada RIM JSPS ya, kolaborasi internasional, ada akuisisi pengelolaan data keanekaragaman hayati, arkeologi, geologi, dan macam-macam yang masih sepanjang tahun ini ya. Ada RIM, ini yang saya bilang, program riset dan inovasi strategis. Jadi ini program PRIS ini skema pendanaan kolaborasi antara BRIN dan lembaga LPDP. Nah ini dirancang untuk Astacita ya, jadi eh, sesuai dengan RPJM 2004-2025. Nah ini biasanya persyaratannya di sini. Nah, sama ya, non ASN dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat. Nah, sepertinya kurang lebih sama dengan RIM ya, kalau PRIS itu, tapi memang dia harus sesuai dengan asta cita. Itu Bapak Ibu. Nanti bisa dicek lagi di pendanaan. Oh, mungkin sedikit lagi ya, apa gitu. Nah, saya lihat mungkin yang beberapa skema yang tadi itu peminatnya eh, tidak begitu banyak ya, Iya, berbeda betul, dengan PRIS. yang kompetisi Iya, kemarin RIM itu kenapa kompetisi. ya kira-kira sampai 7.000. Kalau yang PRIS itu memang apa biasanya pendananya juga besar dan TKT-nya sudah harus di atas 6. Jadi misalnya Bu Lisma sudah punya produk yang memang nanti sudah ada industrinya. Jadi di PRIS itu sudah menggandeng industri. Jadi kebetulan juga saya tahun ini juga mensubmit PRIS. Jadi apa tapi sebelum ada tapi kalau di tempat kami PRIS itu memang disarankan untuk minimal diminta dananya 1 miliar. Kemudian sudah harus menggandeng industri di situ yang mau apa namanya memproduksi ya.
produk yang kita buat. Jadi dan itu sistemnya top down. Jadi saya mau kalau di tempat saya ya, jadi kita mengajukan dulu, nanti yang dipilih baru boleh mensubmit di website tersebut. Nah, itu kenapa sangat sedikit kalau di tempat saya. Jadi hanya yang terpilih saja yang boleh submit di website. Karena memang ini harus sesuai dengan asta cita. Jadi yang awalnya ya ini saya jadi cerita juga nggak apa ya. Jadi awalnya saya mau membuat Pris itu terkait dengan kosmetik, skincare dan lain-lain. Tapi setelah dilihat bahwa itu adalah harus sesuai dengan asta cita, makanya diganti lagi proposalnya yang sesuai dengan asta cita. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau submit di Pris, lihat asta cita Presiden Prabowo dulu. Jadi apakah sesuai dengan asta cita atau tidak? Gitu. Ya, oke. Nah, mungkin sedikit juga. Itu kan tadi sampai 34 miliar. Hmm. Apakah eh, harus memaksimalkan sampai segitu banyaknya atau bisa misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan saja? Iya, bisa sesuai dengan Masalah kebutuhan. RAB. Ya, ini kita lihat itu yang mendapatkan ya Bu ya. Kita lihat. Ini kalau nggak saya lihat ya, saya ini yang ini, sorry sorry, kita share screen dulu. Ini, nah ini kita buka, ini baru aja penerima pendanaan ya ini, yang 7 Juli ini baru buka. Kita lihat di sini, ini pendanaannya, ya memang ada yang kecil-kecil ya. Ini ada 1 miliar ya per tahun ya. Ada yang 60 juta, tapi ini bahasa, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi ini 1 miliar 240 juta dengan apa ya risetnya. Ada yang juga, mana yang tadi? Ada 14 miliar ya. Jadi dananya itu sesuai dengan, nah ini 2 miliar ya, tergantung dengan apa yang diminta. 34 mana kayaknya yang sebelumnya deh. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi minimal pendananya itu bisa miliar per tahun ini ya Bapak Ibu ya. Jadi karena mungkin di tempat kami juga mikir-mikir ya dana segitu tuh pertanggungjawabannya juga besar, luarannya juga besar. Jadi mereka biasanya yang sudah selesai di RIM baru berangkat ke PRIS. Jadi saya juga menyarankan dari teman-teman saya yang di kelompok riset saya, kalau mau ke place mendingan rim dulu. Jadi sudah ada TKT minimal sampai 5 atau 6, sudah ada produk yang sudah tervalidasi secara ilmiah, kemudian menggandeng industri pada saat masih di rim. Jadi sudah dilihatkan produknya, kemudian nanti kita membuat PRIS bersama dengan industri. Jadi industri itu sudah ada di PRIS ini, Bu Risma. Gitu. Hmm, baik. Ini satu informasi yang kayaknya belum belum banyak Belum diketahui banyak, ini ya. infonya. Oke, ini ada pertanyaan Mas Gita. Oh iya, Eh, siapa? Pencerahan. Apakah semua anggota harus memiliki rekam yang terkait dengan proposal yang diusul? Oke, baik. Terima kasih Bu Hikmah. Jadi Uh, ya, kalau apa karena point of view reviewer ya, jadi kayak saya memang diminta dari penilaian Rubik itu apakah anggotanya juga memang memiliki setidaknya setidaknya apa uh, ketuanya memiliki rekam jejak yang oke. Tapi kalau anggota mungkin setidaknya satu keilmuan ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih uh, Bu Lisma mau melakukan antibakteri, ketuanya Bu Lisma. Kemudian merekrut rekan dosen lain yang memang bekerjanya sebagai antibakteri juga. Tapi eh, apa namanya? Yang satu apa ya? Satu pekerjaan riset. Saya Bu Lisma itu antibakterinya MRSA, tapi yang satu lagi tuberkulosis dan lain sebagainya. Walaupun tidak punya eh, rekam jejak penelitian yang sama, tapi satu keilmuan. Kemudian anggota itu juga bisa direkrut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Bu Lisma butuh orang yang mengerjakan nanti in vivo untuk membuat model hewan, tapi ternyata eh, misalnya ketuanya tidak punya rekam jejak itu, tapi akhirnya merekrut anggota lain yang memiliki kemampuan, nah itu bisa. Jadi disesuaikan dengan eh, kebutuhan dari tim, tapi yang dilihat bahwa anggota ketuanya itu memiliki rekam jejak yang memang sudah ada sebelumnya, jadi tidak yang serta-merta di tahun itu baru mengerjakan risetnya. Lebih gitu Bu Hikmah. Bu Oke. Risma, Tabe. Iya, silakan, silakan, Kak. Ya, mohon maaf saya nggak bisa ini ya, apa, on cam, mohon maaf Pak Gita, Nggak apa-apa, Bu. saya
mengenalkan saya dari dosen Unismu juga. Kemarin juga sempat apa submit pada saat deadline tanggal 3 Agustus ya, kemarin diperpanjang. Dalam proposal saya ini saya melibatkan dari beberapa tim, bukan tim, berapa orang yang latar belakang pendidikan ininya risetnya berbeda. Kebetulan ya proposal saya itu memang membutuhkan dari disiplin ilmu yang berbeda. Salah satunya itu dari bioinformatika dan pemetaan wilayah kota, perencanaan kota. Nah, terkait dengan bioinformatika dengan RAB-nya, di situ ada harus dimasukkan link dari harga perkiraan sementara ya Pak ya, harga pasar. Sedangkan kami dari tim sendiri hanya memperkirakan karena biasanya misalnya kan ini kebutuhannya ya Pak ya, misalnya pembiayaannya semuanya jasa. Jasa ini jasa komput database. Sedangkan dia hanya memperkirakan bahwa harga pasar sekian. Nah, kemarin tuh saya enggak saya menulisnya hanya at cost karena perkiraan pasar dari sesama kami timnya itu sekitaran itu. Jadi menurut dari beberapa teman juga bahwa ya tergantung dari negosiasinya nanti siapa saja yang memenangkan jasa tersebut. Jadi, tapi estimasinya sekitaran itu. Nah, tadi Bapak penjelasannya bahwa harus detail. Nah, itu saya tidak masukkan Pak dan itu kelemahannya mungkin ya Pak ya dan tidak memasukkan link harga pasarnya. Harga pasarnya saya dapatkan hanya asumsi daripada tim, gitu Pak. Apa Ya, Apakah itu yang ya. dimaksud Pak harus, soalnya ini kan harus satu paket ya Pak, harus satu paket nggak bisa pisah-pisah dan paketnya itu harus dinegosiasikan dulu, maksudnya Hmm. jasa ini harus dinegosiasikan dengan tim yang akan mengelola ininya hostingnya misalnya komputasi komputasi modelnya, itu gimana Pak? Ya. Baik, Bu Juliani, eh, terima kasih. Jadi ini sedikit eh, tips juga buat Bapak Ibu. Jadi memang kalau membuat RAB di antara pusingnya membuat substansi proposal juga kita pusingnya membuat RAB. Jadi saya tahu sekali bahwa membuat RAB itu tidak mudah juga. Jadi kalau dari saya tipsnya adalah kita memang eh, membuat ini dulu apa Excel. Jadi Excelnya kan sudah ada ini dari yang di format ya. Kalau saya itu saya sebar ke beberapa vendor. Nanti mereka akan mengisi harga. Jadi kita tidak memprediksi malah ya. Jadi itu memang harga dari vendor. Jadi saya menyebar eh, apa namanya RAB yang kosongan. Misalnya saya butuh apa alkohol Hmm. dan lain sebagainya itu. Tapi kita sudah memperinci semuanya tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian saya sebar ke 5 vendor. Misalnya ada Elokarsa, Genetika Science. Ini saya sebut merek jadinya ya. Ada apa dan lain sebagainya. Nanti mereka akan memberi penawaran. Nah, penawaran yang terbaik itu yang menurut saya paling murah ya atau paling realistis ya itu baru saya tulis di RAB. Nah ini membuatnya juga tidak seminggu Bapak Ibu, seminggu sebelum deadline, tapi sebulan sebelumnya. Jadi kita menyebar itu ke vendor itu tidak serta-merta mereka langsung memberikan besok gitu kan. Jadi Ya, memang ya itu perencanaan manajemen waktu juga. Jadi kalau kita butuh apalagi tadi Bu Juliani bilang ini mau mencari pemenang vendornya, berarti kan ada orang-orang yang memang menyediakan jasa tapi belum dilakukan decision ya ya, siapa yang akan menerima. Jadi baiknya memang ya. Bu Juliani sudah menuliskan itu sebelumnya kalau ada harganya. Jadi mengurangi ad cost biasanya ad cost itu yang eh, misalnya apa ya di lapangan ya yang kita tidak Ya. tahu gitu ya. Tapi kalau sudah ada datanya apalagi sudah umum melakukan apa misalnya eh, komputerisasi apa, nah itu biasanya sudah ada ya. Biasanya Ibu dari sebelumnya memang menyebar Oh, baik. ini apa ini siapa yang bisa melakukan riset ini ke beberapa vendor misalnya. Ya, kalau Ibu oke yang dari satu vendor ya berarti tulis di RAD. Biasanya kosongan Bu saya nulisnya. Jadi Ya. saya tidak mikirin berapa harganya ya, ini perkiraannya berapa, tapi memang harga real dari vendor. Tapi memang Oh, ya, jadi memang tidak Hamin satu atau Hamin dua. Jadi memang Hamin ya. sebulan gitu lah Bu kalau saya buat. Gitu Oh, sih. ya, terima kasih Pak Gita Ya, masukan. sama-sama Bu. Ya, kasih Bu Lisma. Iya, makasih Kak.
Eh, terus ini saya mungkin juga Boleh sedikit bertanya, boleh bertanya, semua? Mas Gita. Boleh bertanya, boleh Oh, semua? oh, boleh boleh. Silakan Iya, silakan Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, off cam kameranya Pak karena lagi di tempat yang tidak memungkinkan. Iya. Iya. Mohon maaf Pak Gita, saya ingin sedikit minta petunjuk. Ini kan kemarin pada saat kami melakukan upload itu beberapa publikasi masih belum sepenuhnya dimasukkan ke bagian profile itu karena persoalan waktu. Apakah ketika kami ingin melengkapi saat ini walaupun sudah diupload pada tanggal 3 Agustus kemarin itu masih bisa terrekap dalam ini sistem atau bagaimana Pak Gita? Itu pertanyaan pertama Pak Gita. Pertanyaan kedua terkait dengan CV. Mohon maaf Pak Gita, mungkin ini terkait juga tips dan triknya yang disampaikan tadi itu memang di awal-awal itu harus kita persiapkan memang dari awal. Namun terkadang yang namanya dosen atau manusia itu kekuatannya muncul ketika di waktu deadline gitu. Jadi ada beberapa CV yang tidak dilengkapi. Ini mungkin saya minta arahannya Pak Gita. Ini bagaimana kira-kira itu kalau misalnya CV-nya tidak begitu lengkap, namun di bagian publikasi itu dilengkapi saat ini karena kan masih bisa melengkapi di bagian profile kalau misalnya menu publikasi itu masih bisa terekam sampai saat ini. Terima kasih Pak Gita. Mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih Pak Ramli. Iya. Jadi di lapangan seperti ini ya Pak Ramli. Jadi kami itu ya reviewer yang untuk substansi, kita tidak lagi mengecek bagian di websitenya karena kita yang mengecek langsung dari proposalnya. Jadi kita tidak mengecek lagi karena akan sangat lama sekali. Jadi biasanya proses itu akan dilakukan oleh tim admin. Jadi apakah sudah lengkap atau belum? Jadi masih bisa dilengkapi Pak Ramli, silakan dilengkapi saja eh, apa namanya publikasi dan lain sebagainya yang sekiranya belum lengkap ya di website, silakan dilengkapi. Kemudian nanti yang akan dilihat oleh reviewer substansi adalah yang di proposal, Pak Ramli. Jadi sebisa mungkin memang yang di proposal itu sudah terlihat rekam jejaknya dan lain sebagainya. Jadi eh, ya begitu Pak Bruno. Jadi mungkin ke depannya bisa melengkapi CV-nya lebih lengkap lagi. Sepanjang apapun, lengkapi aja Pak. Kalau misalnya punya publikasi apa nasional, dilengkapi aja yang memang sekiranya mendukung dari riset yang akan dilakukan gitu Pak. Maaf Pak Gita, Hmm. ini kan kemarin di bagian CV itu kami juga melampirkan ID Scopus. Oh boleh. ID Scopus, kemudian ada juga yang kami tambahkan misalnya ID apa Di lagi Scholar ya. Scholar Ya. itu kan walaupun misalnya kami tidak menuliskannya di bagian CV, apakah itu bisa ditelusuri kembali oleh reviewer atau bagaimana Pak Gita? Terima kasih. Oke. Kalau ini tergantung reviewernya Pak ya. Jadi kalau kalau biasanya kita melihatnya itu tidak yang apa? Biasanya kita bisa melihatnya dari tulisan yang ditulis di publikasi itu Pak. Jadi kalau untuk ngeklik-ngeklik lagi tuh kayaknya akan sulit lagi ya Pak, ya. Kalau saya sebagai reviewer. Jadi memang Bapak harus melengkapinya di bagian CV itu. Nanti misalnya kalau ada link itu biasanya nanti untuk sesekali aja biasa di ketuanya Pak. Apakah Pak Ramli CV-nya sudah oke? Apa anggotanya yang belum oke Pak? Di anggota yang Oh oke di Pak. anggota. Kalau Pak Anggota. Ramli sudah oke ya Pak ya CV-nya Pak. Iya, iya. Ya, Ya kalau Pak seperti Ramli. itu. Ya. Kalau biasanya di ketuanya Pak yang akan diklik, tapi kalau anggota biasa ada 10 itu kita klik satu-satu. Biasa di ketuanya sudah oke, kemudian dan lain sebagainya sudah lengkap. Ya, tapi kalau untuk anggota biasanya kita melihat dari publikasi yang ada di situ, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi tidak ngeklik lagi karena itu memakan waktu juga Pak. Itu Iya, sih Pak. Ya, biasanya iya, ketuanya Pak yang akan di apa? Ditelusuri. iya, iya, betul, betul, betul Pak. Ya, Ya. karena apa ya kebiasaan mengupload di Bima kan itu sudah otomatis terekam apanya Hmm. jejak ininya Pak, jejak penelitiannya. Hmm. Nah, itu sudah apa ya pada saat di download proposalnya itu biasanya itu sudah lengkap Udah semua. lengkap. Iya betul. Ya muncul otomatis
ke Iya, sistem gitu. Pikiran saya kemarin seperti itu, yang jelas sudah ada di publikasi, eh, iya ya, dimasukkan di situ, pada saat di-download proposal itu otomatis keluar mirip di Bima gitu, Pak. terima ya. Ya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ramli. Masih ada pertanyaan? Mungkin saya isi sedikit ya, Pak Gita. Jadi tadi kan ada yang bertanya mengenai RAB. Nah, terus Hmm. salah satu uh, trik triknya adalah dengan mencari dari vendor. Nah, dari vendor itu apakah dilingkan dengan di sistem atau webnya atau seperti apa, Mas? Gitu. Ya, terima kasih Bu Lisma. Jadi, ya, jadi bagaimana saya membuat RAB itu, ya, ini sebenarnya tips trik aja. Jadi saya buat kosongan tadi seperti itu ya. Jadi, tapi saya sudah menulis bahannya apa, kemudian nomor katalognya apa, kalau bisa ya di situ, kemudian spesifikasinya apa. Jadi kita tidak alkohol atau misalnya membeli bahan-bahan spesifik, biasanya vendor tuh akan kepusingan kalau kita tidak eh, nomor katalognya apa, spesifiknya apa. Jadi kita di 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 RAB itu sudah ada nomor katalognya, namanya bahannya apa, spesifikasi apa. Nanti yang dikosonginya hanya apa namanya harga. Nah, nanti kan kita sebar tuh di beberapa vendor. Nanti vendor akan memberikan penawaran sesuai dengan yang kita mau. Kemudian linknya itu yang malah menjadi bukti kuat bahwa kita sudah melakukan eh, punya pendanaan dengan atau punya harga yang pasti dari vendor. Dan ini yang menguatkan bahwa ya emang ini harganya sudah pasti seperti itu. Bukan yang apa kurang lebih gitu ya. Jadi kalau ada ya bagus untuk dijadikan link. Nanti ada apa namanya? Pasti biasa link itu nanti ditaruh dia aja di Google Drive, nanti biasa akan diklik, bisa terlihat buktinya di situ. Penawarannya ya yang ditaruhkan di Google Drive. Gitu Bu Lisma. Ya, eh, ini kan permasalahan juga ya di Hmm. kami ya, Pak Gita. Jadi seperti tadi misalnya Bu Juli, kita memang tidak tahu harganya karena kita tidak, misalnya kalau di BRIN kan memang harus ada pengadaan barang. Nah, Hmm. kalau misalnya kita misalnya kayak tadi bioinformatik itu kan misalnya memang pakai jasa. Hmm. Harusnya dari jasanya itu kan ngasihnya itu dalam bentuk eh, total total harga Oh, begitu. invoice ya maksudnya ya. Iya, Kita bisa Bu kayak meminta kayak satu eh, apa ya seperti kontrak ya kayak kita mau melakukan ini itu tuh apa mau melakukan pekerjaan A B C itu kira-kira berapa banyak itu biasanya bisa sih Bu kayak saya ada satu yang dijasakan juga. Jadi di tempat kami itu ada namanya untuk pretomik itu antrinya luar biasa. Jadi saya menjasakan di luar. Di Jogja itu ada corporate science ya. Jadi saya meminta mereka kalau saya melakukan sampling apa sampel berapa itu mereka ada punya katalognya Bu biasanya. Atau nanti dikasih kayak surat penawaran gitu ya Bu ya kalau kita melakukan. Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar. ya sampelnya segini, pekerjaannya ini sampai bioinformatikanya, analisisnya itu sudah ada juga. Misalnya itu kalau mau melakukan WGS juga sama Bu, Gini sequencing kan kita nanti diberikan apa ya penawaran kalau satu apa namanya sampel itu berapa sampai bioinformatik berapa. Kalau tidak sampai bioinformatik berapa biasanya ada sih Bu kalau misalnya diminta misalnya. Kalau memungkinkan ya. Kalau Oke, tidak ada ya bisa perkiraan juga bisa tidak harus semuanya ada link yang link dari apa penawaran vendor, tapi bisa eh, kurang lebih ya seperti itu. oke. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, saya mungkin izin bertanya terakhir. Apa istimewa dari RIM kompetisi Apa dibandingkan itu? skema yang lain begitu? Skema yang skema yang BRIN atau yang mana, Bu? Skema BRIN yang RIM Yang lain. kompetisi. Oh, iya. Kompetisi ini yang kemarin itu yang sampai 7.000 saya malah hanya pendaftar baru ya. tahu yang Iya. Saya tidak tahu apa ya Bu istimewa, tapi memang kalau saya rasa dananya itu memang bisa lintas tahun. Jadi kalau Bima itu kita dapatnya
Maret gitu ya, atau April gitu ya sudah selesai di Desember. Jadi risetnya ya sudah di bulan itu saja. Belum pendananya turunnya bulan kapan. Tapi kalau di hibah BRIN, di yang RIM, maksud saya, kalau kita tanda tangan kontraknya September ya udah kita sampai Agustus tahun berikutnya. Jadi tidak September cuma sampai Desember kan sisa berapa bulan ya, tidak seperti itu. Itu menurut saya yang bisa menjadi orang mungkin tertarik. Terus yang kedua, kita bisa melakukan submit sekali submit itu bisa bertahun-tahun. Jadi kalau Bima misalnya setahun, kemudian selesai setahun lagi, apa itu saya kalau maaf kalau saya salah ya. Jadi kalau lebih seperti itu. Tapi kalau di eh, RIM itu sekali submit sudah 3 tahun, 3 RAB, nanti setiap tahunnya dievaluasi apakah boleh lanjut atau tidak. Jadi menurut saya sekali jalan itu sudah bisa mengerjakan semua. Dan dana Bapak Ibu, jadi kalau dananya yang tadi saya bilang saya bisa mendapatkan 1 miliar 3 tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan yang dipotongnya juga alhamdulillahnya tidak banyak. Kemarin saya minta 1 miliar 33 juta, ini 1 miliar 27 juta. Jadi tidak begitu jauh sepertinya yang dipotong gitu. Karena ini dana abadi dari LPDP, dana abadi pendidikan. Gitu. Oke. Terima kasih atas semua tips dan trik yang memang kayaknya tidak ditemukan di apa sih ketika presentasi dari yang bidang yang khusus itu karena kan kami kebetulan sebelum RIM kompetisi itu di tanggal 24 kayaknya itu ada ada sosialisasi tapi eh, itu hanya kayak sosialisasi mengenai yang umum-umum saja. Nah, Hmm. kalau dari pagi hari ini itu betul-betul spesifik, bahkan tips untuk RAB-nya. Oke, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Terima kasih bagi Bu saya. Ami. Terima kasih Ya, teman-teman. Terima kasih. ya. Izin Assalamualaikum. mengundang kolaborasi Pak Gita. Ya, silakan Bu. Iya, Silakan. siap. Ya, memperkenalkan Bapak Gita ini Iya, Bu Ami tim ya. kita Dr. Heeh. Ami yang Iya, kebetulan Ya Bu, sama Bu salam Lis. kenal. Selamat Iya, sudah publish ya kayaknya Bu. pernah baku kontak ya Pak Gita ya. Saya lupa. Oh, pernah Iya, ya Bu? Mohon maaf. pernah. Ajak Oh, pernah. Bima kalau nggak salah ya. Oh, iya 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 betul Iya. betul betul. Iya. Heeh. Iya, Selamat Bu oke. sudah publish ya Bu jurnalnya. Iya, iya, Iya. oke. Terima Ya, kasih terima Pak kasih Gita. Bu. Saya izin Iya. keluar Zoom. Terima ya kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf Assalamualaikum. kalau ada salah, Bapak Ibu.